serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jami' Al-Faizin, melaksanakan salat maghrib berjamaah, berzikir bersama, dan sambil menunggu adzan isya kita duduk mendengarkan, mengkaji hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bertambah usia, semoga bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah jauh daripada dosa dan maksiat, dan semoga Allah berikan kita kenikmatan, nikmat dalam membaca Quran, nikmat dalam berzikir, nikmat dalam bertakarrur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, kesulitan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diberikan rezeki yang melimpah, barokah, dimudahkan untuk haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh wassalihah, tumbuh menjadi anak yang takut kepada Allah, menjadi ahlul Quran, menjadi ahlus sujud. Yang belum ibadah semoga rajin ibadah, yang belum sujud semoga dimudahkan untuk sujud, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat. Dan semoga keluarga kita yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita ini pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Said Alwi bin Abbas Al-Marki, Syekh Sulaiman An-Nuri, Syekh Bakar bin Salim, Syekh Al-Qadir Al-Jalani, Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Awta' Saribadillah Salihin, Jami' Abaina Mahatina Jadda Jaddatina wa lakum sanala hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Al-Fatihah sekali lagi. Kita hadiahi untuk para jamaah Al-Faizin yang sudah wafat, semoga diterima amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah wa la kulliyatin salih wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Sampailah kita pada hadis nomor 256. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah, beliau telah berkata kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alimni du'aan, ya Rasul, ajarkan aku suatu doa. Ada ubihi fi salati, yang mana doa ini akan aku baca di dalam salatku." Qala, Nabi besar Muhammad bersabda, "Qul, bacalah, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Jadi Sayyidina Abu Bakar minta ajarkan doa kepada Nabi besar Muhammad, doa yang beliau baca di dalam salat.
Nabi mengajarkan, bacalah Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku sudah mendolimi diriku dzulman katsira, dengan kedzaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Jadi semua bentuk maksiat, semua bentuk kesalahan, semua bentuk dosa itu adalah kedzaliman untuk diri orang tersebut. Karena dengan kita berbuat dosa berarti kita sudah zalim kepada diri kita, berarti kita sudah menyodorkan diri kita untuk siap dibakar dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pengakuan dosa, ya Allah, aku ini banyak kedzalimannya, ya, dan tidak ada dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan yang ada di sisimu. Warhamni, dan rahmati aku, sayangi aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Al-makna ijmali, makna secara global. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim, ucapan yang singkat akan tapi memiliki makna yang sangat luas. Itu namanya jawami'ul kalim. Jadi ciri-ciri orang cerdas, ngomong sedikit tapi maknanya sangat mendalam. Dia bicara tidak banyak, akan tapi bobot dari ucapannya ini sangat luar biasa. Sebaliknya orang bodoh, kalau orang bodoh bicaranya banyak, akan tapi tak ada satupun yang bermakna. Ini orang ngomong apa sih? Ya, tidak ada pelajaran yang dapat diambil, tidak ada nasihat yang bisa kita ambil, tidak ada pengalaman yang bagus yang bisa kita ikuti, ya. Jadi kelebihan Nabi besar Muhammad, ucapan singkat tapi memiliki makna yang sangat mendalam. Wa ilmun malam yakun ya'lam, dan Nabi besar Muhammad diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ilmu yang tidak diketahui. Ya. Fama min khairin min khuyurid dunya wal akhirah illa dallana alaih, wa min syarri min syurrid dunya wal akhirah illa hadzarana minhu. Tidak ada suatu kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat, semua sudah disampaikan oleh Nabi kepada kita. Jadi semua kebaikan, semua kebagusan, baik kebaikan dunia maupun akhirat, semua sudah disampaikan oleh Nabi kepada kita. Dan semua keburukan, semua hal yang jelek, semua hal yang tidak bagus, baik jelek di dunia maupun di akhirat, melainkan sudah Nabi peringatkan kepada kita. Jadi tidak ada manusia yang ilmunya seluas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi masih di dunia, itu Allah bukakan bagi Nabi perkara akhirat, hal-hal yang gaib ditampakkan kepada Nabi seakan-akan nyata. Nabi pernah bersabda, "Kumtu ala babil jannah fa idza amatu man dakhala hal masakin." Aku pernah berdiri di pintu surga. Ternyata di pintu surga tuh kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Wa kumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalaha wa kumtu ala babin nar, dan aku berdiri pintu api neraka itu wa ashabul jaddi mahbusun. Kebanyakan orang-orang kaya tertahan. Gaira anna ashabin nar qad umira bihim ilan nar. Adapun yang orang kaya yang pantas jadi penghuni neraka itu nggak pakai ditahan lagi, nggak pakai dihisap lagi, langsung diceburin ke dalam api neraka. Itu Nabi bicara masih di dunia. Perkara surga neraka nggak ada yang tahu. Perkara hal yang gaib itu tidak ada yang tahu, tapi untuk Nabi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimul gaib, yang mengetahui hal yang gaib hanya Allah. Alimul gaib, fala yudhiru ala gaibihi ahdan illa man irtada mir rasul, dan tidak ditampakkan perkara yang gaib melainkan
kepada orang-orang yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul dan para nabi. Jadi perkara gaib itu alimul gaib, hanya Allah yang tahu. Ya, kubur, mahsyar, mizan, hisab, hanya Allah yang tahu. Surga, neraka, hanya Allah yang tahu. Tapi Allah tampakkan juga kepada para rasulnya di dunia. Sebagai apa? Sebagai pelajaran untuk disampaikan kepada umatnya. Itulah ilmu Nabi. Keilmuan Nabi itu mencakup dunia, akhirat. Dan semua hal yang baik sudah disampaikan oleh Nabi kepada kita. Dan semua hal yang buruk sudah disampaikan oleh Nabi kepada kita semua. Ya. Kemudian walihada talaba siddiqu minar rasulil karim an ya'lamahu du'aan yad'u bihi fis salati. Dan dalam hadis ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Nabi agar mengajarkan beliau doa, suatu doa yang beliau baca di dalam salatnya. Fa'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hadad du'a al-jami'. Lalu Nabi besar Muhammad mengajarkan doa ini. Doa yang dalamnya terkumpul macam-macam kebaikan, alladzi istamal ala talabil maghfirah, yang di dalamnya juga berisi minta ampun atas segala dosa. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, annal maghfirata, bahwasanya minta ampun dari dosa, a'la matlab, ini permintaan yang sangat tinggi. Ya, jadi doa ini jangan sampai kita doa, kita minta kepada Allah, ya minta rizki, minta selamat, minta bahagia, minta tenang, minta urusan beres. Jangan sampai lupa minta ampun. Ya. Jadi permintaan yang paling tinggi, ya, setelah minta kuat iman Islam adalah apa? Permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Wa ajallu marbahin, ya, dan keuntungan yang paling besar adalah minta ampun dosa. Wa akbaru sa'adatin fid dunya wal akhirah, dan sesuatu yang paling besar di dunia, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, itu hanya dicapai dengan minta ampun atas segala dosa. Ya. Jadi semua musibah, semua masalah yang tidak mengenakan itu lantaran dosa, baik di dunia maupun di akhirat. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin hatta saukata yusaqwa illa kafarallahu min sayiatih. Semua musibah yang menimpa orang Islam, baik itu kesumpekan, kegalauan, bahkan tertusuk duri sekalipun, itu semua pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita nggak istighfar, kita nggak minta ampun, ya Allah kasih musibah-musibah, Allah kasih penyakit-penyakit, Allah kasih hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, jadi tanda Allah sayang sama seorang hamba, itu hamba tersebut dikasih musibah, hamba tersebut dikasih penyakit. Agar apa? Agar dengan itu dia bersabar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Ya. Jadi semua hal yang tidak mengenakan itu adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fiqhul hadis. Pelajaran dari hadis ini adalah talabut ta'limi minal alim, la siyama fi da'awatil ma'thuratil muhtawiyati ala jawamil kalim. Kita dianjurkan belajar, bertanya kepada orang yang mengetahui. Jadi kita dianjurkan untuk bertanya kepada guru, bertanya kepada kiai, bertanya kepada habaib mengenai doa-doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Yang kedua, at-tawassulu ilallahi bi asma'ihi bima yunasibul maqama. Tawassul kepada Allah dengan nama-namanya sesuai permintaan kita yang cocok. Ya. Inda talabil hajat, ketika kita ada hajat, wadaf'il makruhat, ketika kita minta dijauhkan dari hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, kita ada hajat apa? Minta sama Allah sesuai
hajat kita yang ada pada nama-nama Allah. Kan Allah punya nama 99 Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, ya, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, ya, Al-Ghafur. Nah, kita ada hajat apa? Kita ada keinginan apa? Cari hajat kita dengan nama-nama Allah itu. Ada gak yang cocok? Ada yang cocok, ulang-ulang. Seperti contoh, kita minta ampun kepada Allah. Ya, Allah punya nama Ghafur, punya nama Rahim. Sebut tuh. Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Ya, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Perbanyak. Kalau ketika kita minta ampun. Ketika kita minta rizki, maka sebut nama Allah Ar-Razzaq, zat pemberi rizki. Minta yang banyak, Ar-Razzaq, 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 Ar-Razzaq. Baru minta hajat kita. Jadi minta kepada Allah hajat kita sesuai dengan nama-namanya. Kita ulang-ulang terus. Itu namanya tawassul. Semoga dengan pelantara nama tersebut Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, dan Allah jauhkan kita dari segala hal-hal yang tidak mengenakan, ya. Kemudian yang ketiga, dianjurkan berdoa dalam sholat, ya, dianjurkan berdoa dalam sholat, ya, khususnya di tempat-tempat yang dianjurkan kita berdoa. Ketika sujud, ya, sujud banyak doa. Kenapa? Karena aqrabu ma yakul abdu min rabbi wa huwa sajid. Paling dekat kedudukan hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa. Ya. Bisa baca doa ini, ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Intinya ini doa pengakuan dosa. Ini doa ini intinya apa? Pertama, pengakuan dosa. Kita banyak dosa. Setaat apapun seseorang, sehebat apapun ibadahnya, setinggi apapun ilmunya, nggak luput dari dosa. Selama dia bukan nabi dan bukan rasul, pasti punya dosa. Selama dia bukan nabi dan rasul, pasti dia punya masa lalu. Ya, selama bukan nabi bukan rasul, pasti orang punya kesalahan. Yang nggak punya kesalahan hanya nabi dan rasul. Ya. Jadi pengakuan, ya Allah, saya ini hamba yang zalim, saya hamba yang banyak dosa. Ya. Jadi pertama tuh akui kalau kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, kita banyak lupa sama Allah. Yang kedua, doa minta ampun. Ya, jadi pengakuan pertama, pengakuan dosa. Yang kedua, doa minta ampun. Ya, semoga Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang mengampuni dosa-dosa kita dan menyayangi kita. Karena nggak bakal masuk surga tanpa kasih sayang Allah. Ya, jadi tidak ada satupun seseorang masuk surga dengan amalnya. Akan tapi Pak, dengan rahmat Allah Subhanahu, dan rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin, dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, tujuannya apa? Agar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia Pak. Ya, bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia dalam hati, jangan dilafatkan. Intinya pengakuan kalau kita ini banyak dosa, kita minta ampun kepada Allah. Bisa dibaca ketika sujud atau bisa juga dibaca sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Ya. Kemarin doa yang kemarin apa? Itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari siksa kubur. Ya. Aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah hidup dan fitnah mati dan fitnah dajjal. Ya, nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tapi Pak, dalam kalau Indonesia dalam hati, jangan dilafatkan. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas ya. Tapi kalau doa ketika sujud jangan lagi jamaah. Karena lagi jamaah kita ikut imam. Imam bangun. Ya, nggak boleh kita terus sujud.
dijadikan imam untuk diikuti. Ya, jadi jangan sampai kita bacaan kita ini terlalu lama. Jadi kalau imamnya cepat, kita juga harus cepat. Imam lambat, kita juga lambat. Jadi ikut imam. Ya, jangan berbeda dengan imam. Ya, kita sujud belum selesai, imam udah bangun, ikutin imam. Doa kita nanti kalau kita sholat sendiri, nah itu yang lama, panjangin, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-257. An Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala, dari Wa'il bin Hujr, semoga Allah meridai beliau berkata, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakana yusallimu an yaminihi, beliau salam ke kanan membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi, dan ke kiri baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Al-makna al-ijmali, makna secara global, assalam ruknun min arkanis shalah. Salam ini adalah rukun daripada rukun sholat. Ya, termasuk rukun kauli. Ada 5 rukun kauli. Rukun kauli, rukun yang kita wajib dengar. Ya, nggak boleh kita cuma qomat kamit doang. Qomat kamit, tapi kita nggak dengar, nggak boleh. Ya, kita wajib dengar. 5 ini kita wajib dengar. Selebihnya qomat kamit nggak ada masalah. Tapi kita doang yang dengar. Nggak boleh terlalu keras, sampai ganggu kanan, kiri, depan, belakang. Makruh. Ya, yang begitu makruh. Jadi pelan. Bacaan kita jangan terlalu keras, pelan. Jadi yang boleh keras hanya imam dan makmum. Ini suara keras hanya satu, ketika amin baru suara keras. Selebihnya bacanya pelan. Ya, kalau kita baca terlalu keras, ganggu kanan dan ganggu kiri. Nah, perhatikan. 5 rukun kauli. Pertama takbir, Allahu Akbar, kita wajib dengar. Ya, kalau kita nggak dengar, sholat kita nggak sah. Yang kedua, bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah kita wajib dengar. Kalau kita nggak baca Fatihah, maka kita tidak sah, kecuali kita terlambat, makmum masbuk. Ya, imam udah ruku, udah takbir, ikut ruku. Dapat ruku bersama imam, berarti kita dapat rokaat. Dapat rokaat berarti apa? Salam, udah ikut salam. Tapi kalau kita mau ruku, imam bangun, kita baru mau ruku, imam bangun, nah berarti rokaat itu kita nggak dapat. Rokaat itu kita nggak dapat. Nanti habis salam kita bangun, nambah. Ya, tinggal lihat telatnya berapa rokaat. Telatnya 1 rokaat berarti apa? Tinggal nambah 1 rokaat. Telat 2 rokaat, nambah 2 rokaat. Ya, seperti itu. Ya. Jadi hitungan rokaat itu ketika kita dapat ruku bersama imam. Kalau imam udah rokaat kedua, salat maghrib, udah rokaat kedua, tahiyat awal, kita salam, kita takbir, Allahu Akbar, bisa apa? Takbir, duduk. Ya, itu cuma ngikutin doang. Tapi rokaat kedua kita nggak dapat. Kenapa? Kan kita nggak dapat ruku bersama imam. Ya, jadi kita bangun nanti Allahu Akbar, di rakaat ketiga itu baru 1 kita berarti. Ya, itu baru 1. Nanti nambah 2 rakaat. Ya, kira-kira jelas seperti tadi. Jelas ya. Takbir pertama itu rukun kauli, kita wajib dengar. Yang kedua Fatihah, kita wajib dengar. Yang ketiga tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu rukun kauli, kita wajib dengar. Yang keempat salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai. Yang wajib tahiyat cuma itu. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, ini sunnah.
wa ala ali sayyidina Ibrahim sunnah, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sunnah ya, sampai selawat wajibnya. Tapi meskipun sunnah jangan ditinggalkan ya. Yang nggak hafal bagaimana? Ya udah baca sehafalnya apa, sebisanya apa ya. Cuman bisa selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisanya istighfar astagfirullah ya. Bisa subhanallah subhanallah subhanallah. Jadi nggak ada ceritanya orang nggak bisa sholat ya. Bisanya apa baca ya. Bagus-bagus kalau di rumah kita tempelin sambil sholat sunnah, nanti biar hafal sendiri ya. Terus yang terakhir salam. Salam ini rukun qauli. Assalamualaikum warahmatullahi, ini rukun qauli. 5 ini kita wajib dengar ya. Jadi salam ini wajibnya cuma 1 sekali. Yang kedua sunnah. Tapi kalau kita makmum masbuk, kita makmum terlambat, bangunnya kalau bisa nunggu selesai imam salam. Imam udah salam dua-duanya, baru kita bangun ya. Jangan baru salam 1 udah bangun, jangan, tunggu, sabar dulu. Kan imam belum salam yang kedua, belum benar-benar selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi, kan masih ada salam yang kedua. Meskipun ini sunnah ya, meskipun ini sunnah, tapi kan ini belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, baru bangun. Ini banyak baru salam 1 udah bangun. Nah, salah itu yang begitu ya. Baik. Jadi salam ini rukun daripada rukun-rukun sholat. Yaqubihi tahallul minha fa fil hadis, yang mana salam ini menunjukkan kita sudah selesai sholat ya, menunjukkan kita sudah selesai sholat. Fa fil haditsil akhar, dalam hadis disebutkan tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim. Sholat itu adalah diawali dengan takbir ya. Diawali dengan takbir, diharamkan dengan takbir. Kalau sudah takbir, hal yang halal jadi haram, bicara ya, kemudian bercanda, itu kalau udah takbir nggak boleh. Wa tahlilu hat taslim, dihalalkan dengan salam, selesainya dengan salam. Kalau udah salam, bicara boleh ya. Jadi sholat itu ialah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan salat, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salat ya. Wasigotul mujzi'atu assalamu alaikum ya. Dan sigohnya, bacaannya salam itu adalah assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi ya. Wasigotul kamilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bacaan yang sempurna adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan ar-rahmah sama barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini ya, assalamualaikum warahmatullahi di sholat biasa. Adapun tambahan wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ketika sholat jenazah ya. Jadi bedakan tuh, jangan sholat jenazah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ini mah gak ada beda sama sholat biasa ya. Bedakan, kalau sholat jenazah tambahin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekurang-kurangnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini jadi biar gak bingung. Ini kalau ada yang assalamualaikum warahmatullahi boleh, itu paling sedikitnya udah dapat sunnah tuh. Itu sudah dapat sunnah. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Terus gimana yang assalamualaikum warahmatullahi, sah apa tidak? Sah, tapi nggak sempurna ya, nggak dapat sunnah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini intinya ya, salam itu dianjurkan bagi orang yang sholat, baik bagi imam maupun makmum, baik ketika berjamaah maupun ketika sendiri.
Wa qad ittafaqal a'immatu rahimahumullah ala wujubit taslimatil ula. Dan sepakat para imam ya bahwasannya yang wajib itu hanya salam yang pertama. Ya. Adapun yang kedua, ini para imam ikhtilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi mayoritas ulama mengatakan salam kedua sunnah. Madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i mengatakan salam yang wajib hanya salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Ya, jadi kalau kita salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita niat mau menyelesaikan sholat, selesai tanpa salam kedua, karena salam kedua sunnah. Ya, tapi bagusnya apa? Ya, salam kedua dah, kan nggak berat, nggak susah. Ya. Akan tapi apabila salam pertama nggak niat keluar dari sholat, tiba-tiba buang angin. Salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba buang angin. Siapa tidak? Kalau dia tidak niat keluar dari sholat, sholatnya batal. Niat dulu keluar sholat. Jadi salam pertama nih udah nggak kuat nih, udah niat dalam hati, udahan sholatnya. Niat udahan dalam sholat, buang angin nggak batal. Kenapa? Karena sudah niat udahan. Tapi kalau nggak niat udahan, kan dia masih ada niat mau keluar di yang kedua soalnya. Dia mau selesai nanti pas salam kedua, ternyata baru udah keluar angin. Nah, itu batal tuh yang begitu. Ya, nyesek juga ya, udah selesai, ulang lagi dari awal ya. Ulang lagi dari awal. Hanya madhab Imam Ahmad yang mengatakan salam kedua wajib. Ya, jadi salam dua-duanya wajib menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi mayoritas ulama mengatakan salam kedua itu sunnah. Nah, apa yang kita pilih? Ya pakai dua-duanya. Pakai dua-duanya. Ya, meskipun sunnah tetap kita salam. Akan tapi ini perlu kita ketahui ilmunya. Tiba-tiba kalau perut lagi sakit, semoga semua perutnya sehat. Ya, tiba-tiba perut nggak enak, salam pertama udah langsung niat batal, langsung niat selesai. Niat selesai buang angin, sah sholatnya. Tapi kalau udah keburu yang kedua ternyata baru buang angin, batal, ulang lagi sholatnya begitu. Kenapa? Karena dia belum niat keluar sholat. Jelas Pak ya? Nah, istihbabu ziyarati wa barakatuh fit taslim wa butlanu ma qalahu ba'du min anna ziyadah bid'ah. Ya, ada mengatakan tambahin wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sholat biasa. Sholat biasa. Kita biasa gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nih, ada yang mengatakan sunnah, tambahin wa barakatuh. Akan tapi ada yang mengatakan wa barakatuh itu tambahannya ya itu bid'ah. Jadi kalau sholat biasa ya udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nanti kalau sholat mayit baru tambahin wa barakatuh ya. Kalau orang-orang Madinah itu, kalau orang-orang Madinah itu madzhab Maliki ya, orang Madinah madzhab Maliki, mereka itu assalamualaikum itu madzhab Maliki, tanpa ada assalamualaikum warahmatullahi ya, nggak ada warahmatullahnya, cuman assalamualaikum itu madzhab Maliki ya, yang biasa dipakai oleh orang-orang Madinah. Jadi di sini kita cuman apa? Cuman buat ilmu pengetahuan. Nanti kalau Bapak umroh ya, Bapak haji atau umroh, semoga kita semua sampai ke sana, amin. Jadi semoga kita sampai ke Madinah. Kalau sampai di Madinah, jangan sibuk tur dulu. Ini kadang sampai di Madinah, ya kadang pembimbingnya juga sih, kadang mutawifnya juga nih, kadang nggak paham. Ya, sampai di Madinah nih jamaah dibawa tur ke sini, tur ke sana, tur ke sini, tur ke sana. Ziarah Nabinya dilupain.
akhir-akhir baru mau ziarah Nabi. Nah, ini salah yang begini. Ya, jadi ketika sampai di Madinah, ya, maka tujuan pertama adalah ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ini Pak, untuk ziarah Nabi ini harus ada tasrih. Ya, kalau ziarah Nabinya bebas, ziarahnya bebas. Tapi kalau masuk raudhah, kalau masuk raudhah itu harus ada tasrih, harus ada izin. Ya, yang izin apa? Yang izin siapa? Ya ini bagian mutawifnya. Ya, bagian penyelenggara umroh mereka yang izin nanti. Jadi sebetulnya bagusnya gimana? Sampai Madinah langsung atur pendaftaran untuk ke raudhah, ya, sekaligus ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini jangan sampai ditaruh di akhir. Pengalaman saya kemarin itu tasrih itu dapat di hari terakhir. Ya, dikarenakan terlalu padat, tasrih itu baru dapat izin terakhir. Ya, ngajuin dari awal tapi dapat terakhir. Karena saking padatnya ketika itu habis corona dibuka, wah saking padat-padatnya. Sampai yang berkata ini mah seperti haji ini. Dapat akhir tuh. Di akhir itu pun ditunda lagi. Ya, aturan siang jadi sore baru dapatnya, bayangin. Sedangkan siang itu kita sudah harus meninggalkan kota Madinah. Jadi ini sebetulnya jadi pelajaran. Jadi ketika sampai itu langsung urus untuk apa? Untuk ke raudhah. Ya, raudhah itu apa? Bekas kamarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Raudhah itu ini apa? Antara kamar Nabi dan mimbar Nabi. Ini mimbar Nabi, ya, ini sampingnya apa? Kamar Nabi. Nah, ini kamar Nabi yang jadi makamnya Nabi. Antara kamar dan mimbar ini raudhah namanya, taman daripada taman surga. Makanya karpetnya beda sendiri, Pak. Karpet di raudhah itu karpetnya beda sendiri. Ya, memang sih di Madinah karpet beda-beda. Karpet nggak satu warna, beda-beda. Tapi di raudhah tuh karpetnya beda sendiri. Nah, itu kalau untuk masuk raudhah itu sekarang harus pakai izin, pakai tasrih. Ya. Tapi ada juga jamaah Indonesia, kawan-kawan kita tanpa nunggu tasrih dia. Tiap hari dia masuk raudhah. Gimana? Ya samain aja muka dia. Ini kan orang ngantri nih Pak, samain. Ini negara mana nih? Ya, yang lagi mau ziarah negara mana? Ya jangan kita masuk di negara Eropa, ya diusir kita, nggak mirip muka kita. Ya mungkin kalau orang-orang Bangladesh, orang-orang India, Pakistan masuk tuh, kan hampir-hampir mirip sama kita. Nah iya itu insya Allah bisa masuk tuh. Ya kalau satu orang doang bisa masuk. Ya. Jadi seperti itu. Nah kalau orang-orang Madinah dia baca cuman Assalamualaikum. Ya. Kan tapi kita nih mata Imam Syafi'i biasa Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, nanti kalau sholat jenazah baru tambahin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekurang-kurangnya baca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sekurang-kurangnya dalam sholat jenazah. Nah, adapun kalau cuman Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu amalan penduduk Madinah, ikut mazhab Imam Malik. Jadi kalau kita nanti sampai di Madinah, amin, semoga kita sampai di Masjid Nabawi, kok ada yang salah cuman Assalamualaikum, Assalamualaikum, biarin. Itu amalan penduduk Madinah dari Imam Malik. Ya, habis waktu. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah.